Ibarat macan mundur, bukan takut untuk melompat lebih jauh. Terbukti saudara yang saya muliakan, 6 tahun kurang lebih Rasulullah di Madinah, Fathu Makkah, Makkah dikuasai kembali oleh umat Islam. Nih hijrah secara fisik, badaniyah, hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Paham bu? Paham bu? Masih nyambung? Tapi panas bu, masih kuat tapi pegel gini, bodo amat gitu. Ulang ya bu, masih kuat tapi pegel bu, masih nyambung tapi panas, songong. Ustadz Kuneji, akhirnya Pak Ustadz songnya, apalagi malakinya nih. Lanjut. Nih hijrah fisik. Hijrah kekinian ada degradasi, luas maknanya. Sehingga hijrah perbuatan juga hijrah. Yang dulunya kagak sholat, hijrah jadi sholat. Yang dulunya kagak zikir, kagak ngaji sama guru kita, Kiai Jaiz, Kiai Misbah, Kiai Junaidi, sekarang jadi ngaji, namanya hijrah. Bu, yang tadinya kagak pakai jilbab, kagak nutup aurat, sekarang nutup aurat, hijrah namanya. Ini model ibu-ibu begini, ya Allah, kelihatannya beda dari surga. Saya doakan cepat masuk surga. Mohon maaf Bang Haji, yang udah kadang ngomong amin nih, biasanya 2 minggu lewat. Mudah-mudahan kalau ngaji makai panjang umurnya. Apa? Apa? Saya nggak jelas bahasa ibu. Bang Haji semua. Bu. Ada teman-teman artis, alhamdulillah saya membimbing kawanan artis hijrah sebulan sekali di rumah Bunda Dewi Muwati. Di situ ada mantan saya Lah Ramlan. Kok nggak percaya pak? Emang hati itu siapa itu? Anak kok ngaji mau geni? Yang tatoan kagak apa-apa, yang penting hatimu tidak bertato. Salah bu, karena nggak nanya sama Ustadz, dia malu. 2019 tempo hari saya umroh, kawan kita nih teman-teman ada sebagian kagak jadi. Apa sebabnya? Badannya sakit. Ya tak tengokin ke rumahnya, tangannya lodoh. Tahu lodoh? Genyeh. Rupanya dia punya tato. Kalau tawaf di Mekah kan sunnah tuh ya, tawaf di Ka'bah sunnah tuh yang namanya ihram kita buka. Tatonya di sini sombok masjid lekar musola. Ya malu. Akhirnya digosok sama setikaan kan blow on. Bu, kalau ngaji tuntas, tato ada yang permanen, dosa. Ada yang temporer, atau permen kojek ngomongnya. Gak apa-apa itu mah. Tapi kalau mau sholat, mandi junub, kerok dulu. Tapi kalau tato permanen, jangan sampai merusak jiwa, nyakitin badan. Udah dosa tambah dosa. Tato permanen, dosa. Gak masuk air udhu, gak masuk air mandi janabat. Tapi kalau sampai menghilangkannya merusak jiwa, nyakitin badan, ad-darur yuzal, kaidah usul fikihnya. Madharat wajib ditinggalkan, tidak usah dihilangkan. Kalau nyakitin badan, yang penting hatimu jangan bertato, tetap Ka'bah. Jelas? Kecuali ada cara menghilangkan tato dengan cara tidak menyakiti badan. Contohnya
di laser. Tapi 1 senti bu 15 juta. Boro-boro untuk bayar benerin tato, utang aja gak tutup. Makanya yang penting hatinya tetap taubat. Bu, banyak teman-teman hijrah. Ada masih terhitung mantan saya juga Nabila sakit. Ayo kong, ayo lagi dah. Semua ngaji bu. Di samping kita makin hijrah, ada yang sombong, pakai nikob, pakai cadar pak. Dia eksklusif, nggak mau lo gabung sama kita. Kalau sholat turu dia. Ibu kalau nggak pakai nikob, jauh sono. Dalam hati saya, lo mending gak usah hijrah dah. Mungkin hijrah makin sombong. Hijrah baru kemarin sore kita dikafir-kafirin. Hijrah baru kemarin sore kita dibidah-bidahin. Muka ente juga bid'ah. Emang zaman Nabi ada muka blesek itu pada? Kagak ada. Nih jangan sombong kita. Yang penting hatinya. Allah tidak melihat rupa. Allah tidak melihat warna, yang dilihat niat dan hati kita. Jelas bu? Nah nih mau kemana nih acara nih? Apa cuma sekedar sejarah? Oh enggak. Yang paling penting, panas apa ya? Udah cukup. Tapi panas itu kok. Bodo amat gitu. Ini mirip-mirip nih jamaahnya di TV One ceria semua. Yang beda cuma satu, air nggak ada. Saya tahu air putih, susu. Saya kalau susu mau 2 jam kuat. Itu susu murni pak. Ini hati-hati lah ya mas ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih tahun baru kita berawal dari satu pepatah. Tempo hari saya ke Pemalang bu, ada orang Pemalang sini? Gak ada, orang Garut ada? Tasik? Betawi? Nah, beruyung. Ada? Saya tiap hari ke Meruyung bu, Masjid Al-Mujahidin tahu tuh? Nah itu saya punya teman di situ. Saya dapat pepatah orang Betawi di situ. Bunyinya begini bu. The experience is the best teacher. Hah? Abjil? Tahu artinya tahu? Nah, itu ya saya itu. Tahu artinya? Cil. Nah ini jago bahasa Inggris nih. Betul tong? Dilarang merokok. The experience is the best teacher. Apa artinya? Pengalaman guru yang paling baik, bu. Kalau kita pernah jatuh di lubang situ wajar, baru sekali, ya bu. Tapi kata Nabi, jangan sampai seorang muslim jatuh pada lubang yang sama. Udah tahu pernah jatuh di situ, jatuh lagi, PA murokab namanya. Gak ngambil pelajaran, bu. Udah tahu minjem di situ bermasalah, minjem lagi, PA murokab namanya. Bu, udah tahu berteman sama dia, gosip mulu, digosipin, PA murokab namanya. Bu, udah tahu kalau kesono suka fitnah, ngadu domba, kagak pernah bener. Situ lagi. Namanya ambil dong pelajaran. Sekarang Al-Quran itu sudah paripurna. Al-Quran itu sudah sempurna. Ya Pak? Nyender enak banget Pak. Orang kalau ngaji nyender bu pahalanya setengah.
bagi dua tiang. Maafin ya Pak. Memang kalau ngaji Pak sama ibu-ibu kudu banyak goyang. Kalau bapak-bapak saya ngajak ngomong nih, emang dari mana aja kong? Kalau bapak-bapak tuh antang kiai. Lah ibu-ibu nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri. Maafin ya kiai ya. Nih lanjut. Al-Quran itu sempurna. Contoh orang model mana aja ada. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau ada manusia, setiap sisi kehidupannya kagak ada petunjuk, susah rizki, susah ekonomi, susah buka peluang, susah rumah tangga, susah didik anak, susah berkarir, susah sosialisasi, susah karir. Kita pengen rumah tangga kita, my house is my paradise. Can you understand what the meaning of that? Oh, bahaya banget. Nau baik. Lah muntahnya toge. Kita pengen rumah tangga kita baiti, jangan ngaji. Rumahku surgaku, tapi yang ada baiti nari. Rumahku nerakaku, na'udzubillah min. Apa sebabnya? Gak ngambil contoh di Quran. Peribahasa itu rupanya sudah digores di dalam Al-Quran Bu. Surah Al-Hasyr ayat 18 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hei. Lanjut. Ngapain itu? Gua aja belum minum. Lanjut Bu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah setiap muslim, setiap jiwa melihat peristiwa yang sudah lalu untuk kehidupan besok. Ada di Quran model manusia hebat, padahal dulu dia budak belian, asal Ethiopia, Afrika, hitam putih giginya doang. Luqman Al-Hakim. Ada gak surah Luqman di Quran? Padahal bukan umat Nabi, umat bangsa Bani Israel, tapi terpampang namanya harum di dalam Al-Quran. Surah Luqman ada gak? Surah Muhyiddin ada gak? Gak ada. Apa Bu? Oh laki Bu? Ngapain ya? Bu, kenapa hebatnya Luqman nih? Karena tauhidnya yang super full luar biasa. Luqman itu punya majikan. Majikannya kalau manggil budaknya kagak digubris 3 kali, dipenggal kepalanya. Satu saat Luqman dipanggil, Luqman, kadieu buru gerak. Orang mana sih? Luqman orang Tasik ini. Dipanggil sekali nggak nyaut, dipanggil 2 kali, dipanggil 3 kali kagak nyaut. Waduh, dilihat di rumah, di kamarnya Kiai Jais, rupanya si Luqman lagi doa. Ya Allah, Tuhan saya manggil 3 kali. Saya tahu, saya sadar Tuhan, saya sadar ya Allah, saya nggak gubris panggilan Tuhan saya, sebentar lagi pala saya bakal putus. Tapi nggak apa-apa ya Allah, asal jangan kau putuskan cintaku kepadamu. Allah Akbar. Rupanya Tuhannya denger, bujuk. Berani banget Luqman. Menteri aja takut, pejabat aja tunduk. Budak gua berani banget dia ngaji. Rupanya disentil sama Tuhan. Wah, gua salut juga nih. Man, kalian, buru gerak, kalian. Kenapa Tuhan? Saya siap tuh pancuk. Enggak. Lu, gua salut sama lu. Lalu gua merdekain dah. Akhirnya dimerdekakan. Alhamdulillah. Apa kuncinya? Kenapa permasalahan hidup sampai meregang nyawa? Lulus. 1. Lebih takut Tuhan daripada atasan. Jelas Pak?
Kerja. Jelas. Kenapa hidup apes terus? Karena kita lebih menuhankan atasan ketimbang Tuhan. Yo bos jangan supaya tak bos. Aduh gua makan apa mati gua. Tuh Tuhannya bos. Setengah 3 subuh telepon sama bosnya. Adek, tolong jemput gua. Yang telepon siapa? Bosnya. Adek langsung loncat. Siap bos. Padahal belum balik juga. Jam 5 kurang 10 yang manggil Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adek, nah baru segini. Dulu dah. Makanya ada PA nih. Orang susah karena menduakan Allah. Ibu, anak soleh. Kagak ngaji sekolah kali ya? Siap gitu. Ibu, anak soleh. Bodoh amat. Iya. Masya Allah. Berkah dong ya. Iya. Bu. Tuh. Luqman hebat mendahulukan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, nih kalau diceritain nih orang-orang yang cakep-cakep di Quran banyak, mungkin sampai menggerit besok belum kelar. Simpel aja ya. Lantaran air minum putih doang sini mah. Canda deh, canda. Yang kedua, ada orang yang kagak bagus di Quran. Jangan ditiru maksudnya, kata Nabi. Siapa dia? Orangnya punya harta kekuasaan tinggi, jabatan sombong, bahkan ngaku jadi Tuhan. Fir'aun tuh saking ngaku udah jadi Tuhan, dari kecil sampai besar sampai mau mati kagak pernah sakit dia. Encok Sriawan 7 Rejab kagak pernah, apalagi kondor jauh. Tuh, makanya bang, yang biasa olahraga, yang biasa nge-gym, jangan sombong. Gua mau fitness, gak pernah sakit, turunan Fir'aun. Manusia sakit wajar. Bahkan kata Nabi, al-marad kafaratuz dzunub, sakit itu ngapusin dosa. Betul kan Pak Kiai? Iya kan? Sakit itu ngapusin dosa. Tidaklah seorang muslim jalan kakinya ketusuk duri kecuali dosanya rontok semuanya. Ibu kalau ketusuk duri jangan dicabut, angkat terus. Insya Allah halus. Maksudnya begini Pak. Ya Allah, dokter ya udah, alternatif ya udah, diurut ya udah, air kiai sampai kembung masih aja sakit. Oi, jangan suuzon sama Tuhan. Bye-bye Bu, yang ketawa kencing dah. Bu, udah ke dokter alternatif, diurut air doa masih sakit juga. Sabar, dulu banyak dosa. Bu, jelas? Tuh sakit fisik sabar, boleh ampuni dosa kita. Begitu mati nanti Allah kagak pengen masuk neraka, langsung masuk surga. Begitupun sakit hati, dikecewakan, dizolimi, difitnah, dicelekin, gak dianggap. Wajar dunia. Apalagi kalau tingkat kabupaten. Nek, ngerti apa? Galau tingkat, tahu nggak? Kue pancong ada 5. Ya, cakep. Itu lah.
Kue pancong ada 5. Bodo amat. Lagi yang kompak. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama. Kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini, ya. Sakitnya tuh di sini. Oh, kau begini mau gua bom dulu anaknya. Ya, sabar. Sakit hati ngapus itu, dosa. Dulu ngerang-ngerang emak, sering ngerang-ngerang baba, maksain uang sekolah buat nonton, buat ini buat anu. Sabar. Jelas? Jelas? Ini dia nih. Ada manusia sombong, hebat, kekuasaan sejagat. Nabi Musa pengen dibunuh, walat tenggelam di Laut Merah. Fir'aun namanya. Jelas? Jadi pejabat jangan orang berkuasa jangan matinya kelel. Yang kedua, nih kalau kita pejabat tuh ada contohnya untuk kehidupan besok, jangan sampai kita kelelep, maksudnya begitu. Ya Bu? Jelas? Bang Ibu yang bayar. Bu, saya kalau di Majlis Taklim Darul Ilmi Al-Julaidiyah ini, saya anggap ibu tuh emak saya. Bisa? Enggak, saya kagak minta nete, kagak. Bapak saya anggap orang tua saya, abang saya anggap kakak saya. Jauh pikiran ini. Maksudnya kalau saya ngomong bercanda jangan dianggap serius gitu. Jelas ya? Emang Nabi dakwah dibayar? Enggak. Kagak. Dengerin dulu makanya. Bilang, Ustaz Andi balik ya? Emang Nabi dibayar? Kan kagak, betul. Malah Nabi dakwah mau dibunuh. Apalagi ada Ustaz tausiah narifin, ya Allah, jangan deh, kurang berkah. Saya boleh tanya Kiai Misbah, Kiai Jais, gak pernah sih. Insya Allah ada 36 majlis taklim di Jabodetabek. Baiknya nggak ada Bu. Benar ini benar. Di Bekasi gak ada, karena ada mantan saya di situ. Lemes. Ada 7 majlis taklim Bu, yang sudah berjalan lebih daripada 10 tahun. Model di sini persis di sini. Ngaji kagak bayar, dikasih alhamdulillah, tapi jangan ditarifin. Ini berkah di sini. Jelas ya? Saya di sini Bu, sama Ustaz sama Kiai, nggak dikasih. Rasulullah mau dibunuh, ya Bu ya, paham? Ibu nyambung ke sini. Nabi dakwah ngajarnya kagak dibayar, yang adanya mau dibunuh. Jelas? Masa saya umat mau dibayar, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih saya tungguin. Bercanda. Kembali lagi, kalau kagak begini mah kagak. Lanjut. Yang kedua nih, manusia yang PA juga. Habis ngomong gokil kasar, ngomong beleguk orang Jawa. Ya Bu? Bu, ada manusia di Quran sombong sama kekayaannya. Kalau rumah Kiai Junaidi nih Bu, dari mulai ubin sampai pelafon rumahnya itu emas semua. Banyak gak? Kuncinya cuma 1. Kalau disuruh ngangkat kuncinya kuat gak? Lah itu rumahnya ada ribuan,
ngangkat kuncinya aja kagak kuat dia. Ribuan triliun. Siapa namanya? Korun. Sombong. OKB. Pengki naik ke balik. Oi. Oi. Orang susah tiba-tiba kaya. Bersekutu sama Firaun untuk bunuh Nabi Musa. Ya Allah, dipendam di bumi. Sampai gini hari kagak ada yang tahu. Orang Bogor macul-macul dapat harta, katanya harta karun, asalnya korun. Dipikir emas, dilihat Kuningan Sari. Di kosek-kosek ada foto caleg. Oh, modus. Jelas Bu. Tuh yang banyak uang aja sombong mati, apalagi banyak utang. Mati banget tuh mah. Yang ketiga, ada manusia yang keluar dari Al-Quran, nafsu syahwatnya diturutin aja. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya Maha suci Allah, allazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua berpasangan. Matahari pasangannya Bu, air sama api, ilmu sama amal, semua berpasangan. Laki sama perempuan, dikasih perempuan kagak hidup, dikasih perempuan kagak open, kan goblok. Kaum Sodom, desa Sodom, umat Nabi Lut, tokek langgar depan sama pukulan beduk. Oi, jelas. Fadam dama alaihim rabbuhum bisabihim fasawaha, hancur seluruh. Zaman sekarang ada orang mau legalisasi LGBT. Iya. Kalau kagak mau yang namanya kampung kita hancur, tanamkan kepada anak kita, saudara kita, doa jangan sampai tercebur dengan LGBT. Dosa haram. LGBT yang boleh cuma laki ganteng bini 3. Nah, tepuk tangan tuh nih. Mari ikut saya. Ibu, banyak nih contoh di Quran, banyak banget. Yang kudu kita ambil di sini adalah buat apa sekarang? Kita udah tahu di Quran semua lengkap. Contoh orang baik ada, contoh orang yang kagak baik ada semua. Maka ke depan ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, lebih takutlah kepada Tuhan ketimbang kepada makhluk Tuhan. Yang kedua, jangan sombong sama pangkat dan jabatan. Jelas. Yang ketiga, jangan sombong sama harta kita. Kagak dibawa. Mobil dibawa kuburan enggak? Rumah dibawa kuburan enggak? Awet dibawa kuburan enggak? Dulu kita ngomong sama istri kita, I love you forever. Tahu artinya? Kerupuk gendar. Sayangku, gunung kan kudaki. Pergi aja lo. Yang begini nih nembak putus mulu nih. Kali ini sebelum cakap doanya baca dong. Falamma ra'aynahu akbarnahu dengerin ini. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Sebut itu cewek. Allahumma sakhirli Ningsih binti Farjo. Amin Bu. Pulang. Maaf Bu ya. Saya ulang Bu ya. Allahumma sakhirli Papat binti Anwar. Gak ada papat kan? Gak ada? Aman. Ambil tuh di pasir, tupin, siramin muka calon mertua. Insyaallah bonyok lah.
Bu, bu, bu. Tadi sampai mana sih lupa? Jangan sombong. Jelas bu. Yang kita bawa ke kuburan amal kebaikan. Bapak ibu yang saya muliakan, uang banyak jaminan senang enggak? Uang banyak, benda banyak jaminan bahagia enggak? Miftahu kullil khair at-taubah. Kunci setiap keberkahan, kunci setiap kebahagiaan taubat. Kalau kencing kagak lancar makan tomat, rezeki kurang lancar taubat. Ibu kagak ngerti karena kagak punya kelenengan. Pak, yang rada kurang lancar, mohon maaf ya pipisnya tuh, entah prostat, entah kecentet begitu. Tomat pak. Bentar buat ibu juga, ilah ilah. Makan tomat sekali cari 1 apa 2 pak, insya Allah kencingnya lancar. Coba bener ini mah, kalau saya bawa ke sambal geledek bareng-bareng. Kencing kurang lancar makan toh, rezeki kurang lancar nyambung nggak? Kagak. Bu, bu, harta kagak jaminan bahagia. Tempo hari itu saya bawa mantan juga Angel Karamoy. Cerita curhatan. Di Pondok Indah dia punya teman sesama artis, suaminya pejabat. Dia punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, harta sejagat, gak pernah mau keciputan, bolak-balik Amerika Serikat, najis makan ketupat, sukanya Dunkin Donat, bininya gak pernah senang baji. Itu tadi cerita teman saya, asal masuk ke rumahnya tegang, bentar-bentar ribut, masalah sebentar berlarut, masalah kecil sederhana begitu besar, genteng turun ke rak piring. Rak piring mambak maur ke kuburan. Bahasa kebun binatang Ragunan masuk ke rumah, saking emosinya sama suami yang genit, dasar suami monyet. Ini bini PA nih. Ya Allah, ama kunci surga berani ngatain monyet. Bu, al jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki. Tapi kalau ibu sudah nikah sama ayang beb, maka kunci surga ada di bawah Pak Haji Kamit. Ngaji sama kiai, jelas. Oi, saking gengsinya udah tua kagak mau baca Quran, emaknya meninggal baca Quran pakai Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya a si i i. Ya bu, pulang dari sini sholatnya rapihin. Ya bu ya, sholat bolong-bolong, bakar sekamar sama saudara. Ama janda bolong. Bu, baca Qurannya rapihin. Kita doakan ya, Majlis Yayasan Darul Ilmi Al-Junaidiyah, mudah-mudahan tambah barokah, menjadi syafaat bagi kita semua. Anak-anak ibu yang ngaji di sini, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Sahibul bait, guru-guru kita di sini sehat panjang umurnya, barokah rezekinya, dan mudah-mudahan tambah banyak jemaahnya. Tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah berkahi rezeki kita, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang paling penting ketika kita wafat, mudah-mudahan Allah takdirkan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya mohon maaf lahir dan batin, cuma sekedar bercanda. Yang penting kita ngaji di sini ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.